laki-laki itu wajib poligami. Saya garuk-garuk pantat, terus nyuk-sruk leho, gitu, digampar. Tadi kan kata Guru Gembul ya, kalau misalnya mau mengembangkan negara Indonesia gitu ya, khususnya di destinasi juga harus mempertahankan keoriginalan. Nah, sedangkan banyak banget orang-orang misalnya yang kalau ngomong bahasa daerah atau misalnya ngelakuin sesuatu yang emang budaya di daerah itu sendiri tuh suka dibilang alay atau kampungan kayak gitu kan. Nah, terus kan sekarang juga banyak budaya yang udah mulai dimodernisasi, yang udah lebih disesuaikan ke masyarakat yang sekarang. Nah, tapi kalau dimodernisasi itu kan berarti udah nggak original ya. Terus bisa juga keoriginalannya terkikis atau bahkan hilang. Nah, kalau menurut Guru Gembul sendiri, kalau misalnya modernisasi dalam budaya itu adalah termasuk ke hal yang bagus atau enggak? Segitu aja, makasih. Pertanyaan bagus. Pertanyaan kritis. Semoga teteh nggak kritis. Oke. Jawabannya seperti ini ya. Orang Jepang itu dulu kemana-mana bawa samurai. Terus kalau mereka melakukan tindakan yang memalukan, mereka keluarkan tantonya, kemudian bikin ritual sedikit, kemudian merobek perutnya, lalu temannya memenggal kepalanya. Serem banget. Itu tradisi orisinil Jepang? Tidak. Karena itu berasal dari perjalanan ratusan tahun dari zaman Tokugawa. Jadi apa yang dimaksud dengan orisinil? Sebenarnya kita tahu orisinil, tapi kita tidak punya kesempatan untuk menjadi orisinil. Karena apa? Ya karena kita sendiri tidak pernah jadi orisinil. Orisinalitas kita sebagai manusia, ini paradoks ya. Orisinalitas kita sebagai manusia itu adalah kepalsuan. Siapapun di antara kita yang jujur, itu berarti dia tidak orisinil. Yang orisinil dari kita itu adalah yang tidak jujur. Orang yang otentik itu adalah orang yang munafik. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya gini nih. Ketika saya menyampaikan begini dan begitu, apakah semuanya ini adalah orisinil dari saya sendiri? Oh tidak. Sebenarnya saya kalau nggak di depan orang, saya garuk-garuk pantat, terus nyuk-sruk leho, gitu. Misalkan yang seperti itu. Tapi gara-gara saya di depan orang, maka saya harus berusaha untuk menghormati dan kemudian saya menutupi aib saya. Misalkan, maka saya menutupi sebagian dari aib saya tidak lagi menjadi orisinil. Tapi kalau saya tidak menutupi aib saya hancur. Kayak kan? Nah, jadi kenapa? Karena kita sebagai manusia itu gak mungkin bisa sempurna. Karena tidak mungkin bisa sempurna, ketika kita berusaha untuk sempurna, kita menutupi ketidaksempurnaan itu. Menutupi ketidaksempurnaan itu dengan apa? Dengan kebohongan. Maka Churchill bilang, kebenaran itu terlalu agung sampai dia harus dikawal oleh berbagai kebohongan. Gitu. Itu yang pertama, yang harus dipahami tentang orisinalitas. Kemudian yang kedua, soal orisinalitas, bukankah kita kalau misalkan jadi modern jadi tidak orisinil? Oh bukan seperti itu konsepnya. Idenya orisinil. Perwujudannya itu tidak bisa seperti itu terus. Jadi gini nih, misal ya, di zaman dulu laki-laki, ini misalkan ya, di tanah Arab, laki-laki itu wajib poligami, wajib. Karena apa? Kalau tidak, populasi Arab punah, hilang sama sekali tanpa bekas. Karena apa? Karena tingkat mortalitinya, tingkat kematiannya tinggi, sehingga harus dibarengi dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi itu tidak mungkin bisa diakomodasi oleh satu perempuan, karena satu perempuan maksimal banget bisa melahirkan setahun sekali. Di Arab Saudi udah mah penduduknya sumber dayanya sedikit, banyak perang, tingkat kematiannya tinggi.
Karena itu harus, ingat balik lagi ya, karena itu harus diimbangi oleh kelahiran yang banyak. Kelahiran yang banyak harus diimbangi oleh orang yang melahirkan yang banyak. Tapi perempuan tidak mungkin bisa melahirkan yang banyak. Maka di sana wajib poligami, kalau tidak mereka punah. Orisinilnya, idenya apa? Idenya poligami bukan? Bukan. Idenya itu adalah mempertahankan populasi. Sekarang Arab sudah tidak seperti itu lagi. Jadi untuk mempertahankan populasi, apakah harus dengan poligami? Tidak. Poligami itu hanya manifestasi kebudayaan. Idenya adalah mempertahankan populasi. Ngerti nggak? Jadi yang orisinil itu adalah mempertahankan populasi. Orang Jepang dulu harus setia kepada kaisar. Bagaimana cara setianya? Sabut samurai, bacokin orang lain. Perang antar klan. Ada klan Chosu, ada klan apa, perang Satsuma satu sama lain, perang untuk apa? Demi kesetiaan. Sekarang gitu enggak? Wujudnya tidak begitu, tetapi setia mereka sampai sekarang, mereka tetap setia pada perusahaan. Bedanya di Indonesia, kalau ngelamar kerjaan, pengalamannya apa? Semakin banyak pengalaman, semakin bagus. Di Jepang ngelamar, pengalaman kamu apa? Banyak, digampar. Menunjukkan dia nggak setia sama perusahaannya. Nah, jadi setianya tetap ada. Yang berbeda itu adalah perwujudannya. Makanya jangan sampai kita itu, ada orang Papua. Maaf, orang Papua itu telanjang dada. Itu budaya mereka bukan? Itu budaya manifest mereka, budaya fisik mereka. Ide dasarnya bukan gitu. Jadi baju bisa beda-beda, tampilan bisa beda-beda. Yang paling besar, yang orisinilnya itu adalah ide dasarnya. Masyarakat Indonesia kayak gini nih. Masyarakat Indonesia tinggal di daerah tropis. Nenek moyang kita bikin rumah pakai kayu. Apakah untuk bisa jadi orisinil kita harus bikin perumahan semuanya terbuat dari kayu? Bukan begitu. Ide dasarnya adalah rumah nenek moyang kita itu adalah rumah yang sesuai dengan iklim. Sesuai dengan iklim itu kayak gimana? Misalkan orang Sunda rumahnya panggung, berarti apa? Sirkulasi udaranya lancar, dari bawah ada, dari atas ada, dari samping dinding-dinding ada. Karena dinding sampingnya bilik, atasnya saya lupa namanya, yang bawahnya itu juga palupuh, itu sirkulasi di sana lancar. Orang-orang Sunda dari zaman dulu sehat. Itu adalah idenya, orisinilnya begitu. Apakah sekarang kita harus bikin rumah kayak gitu terbuat dari kayu dan bilik? Bukan. Tapi rumah tahan banjir yang tidak bisa diserang sama hewan dan sirkulasinya tinggi, itu manifestnya bisa macam-macam. Paham ya? Itu jadi orisinalitas itu pada idenya, bukan pada perwujudannya. Nuhun. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu.